Oke, kembali lagi bersama kami di channel kami Build Mobil ID. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba mereview mobil Suzuki Escudo tahun 2004. Di mana mobil Suzuki Escudo ini adalah suatu kendaraan yang dari segi desainnya itu tidak termakan zaman ya, karena yang tahun 2004 ini masih sangat diminati di zaman sekarang ini. Suzuki Escudo ini adalah Suzuki kendaraan yang bisa dibilang itu adalah kendaraan penerus dari Suzuki Vitara, karena dimana pada tahun 1994 Suzuki mengenalkan kendaraan SUV-nya yaitu Suzuki Vitara masuk ke Indonesia yaitu pada tahun 1994. Namun sangat disayangkan Suzuki Vitara itu tidak lama berkembang di pasaran Indonesia, karena dengan alasan karena Suzuki Vitara itu dari harganya yang terlalu mahal sehingga tidak semua menjangkau ke pembeli, ke pasaran. Jadi pada tahun 1994 digantilah dengan nama Suzuki Escudo dengan model penggerak roda belakang. Karena pada waktu itu Suzuki Vitara itu menggunakan sistem penggerak 4WD yang membuat alasan harganya itu mahal karena pajaknya yang tinggi. Nah, pada tahun 1994 digantilah dengan nama Suzuki Escudo dengan sistem penggerak 2WD roda belakang. Sebenarnya dari segi interior ataupun eksterior Suzuki Escudo ini tidak terlalu beda jauh dengan Suzuki Vitara, namun yang membedakan dari sistem penggeraknya yaitu yang Vitara 4WD, yang Suzuki Escudo ini 2WD yaitu penggerak roda belakang. Pada tahun 2001 dilakukanlah facelift, perubahan secara full interior, eksterior maupun dapur pacunya, yaitu yang pertama itu dari cc yang 1600 dan 2000 cc, dimana yang 1600 itu varian yang manual saja, tidak ada yang maticnya, dan yang 2000 cc itu dua varian yaitu manual dan matic. Untuk manual 5 percepatan, untuk matic 4 percepatan. Mungkin untuk sejarah singkatnya Escudo masuk ke Indonesia kurang lebih seperti itu. Nah, coba kita lihat di bagian depannya. Untuk bagian depan sendiri ini untuk bagian lampu atasnya itu masih menggunakan teknologi bohlam ya, karena seperti biasa memang karena pada zamannya lampu LED itu belum terlalu dikenal di dunia otomotif seperti itu. Dan untuk bawahnya belum ada fog lampnya ya untuk yang generasi kedua ini. Nah, untuk bagian grillnya yaitu model satu sirip ini ya, dan ada chrome-nya ditambah dengan logo Suzuki. Untuk bagian depan sendiri kurang lebih seperti ini. Jadi masih sangat simpel sekali dan tidak ada sesuatu yang memang teknologi yang kekinian, masih sangat minimalis sekali. Cuman pada zamannya Suzuki Escudo ini bisa dibilang fitur-fiturnya sudah lumayan lengkap. Coba kita lihat ke bagian sampingnya. Nah, untuk bagian sampingnya sendiri bisa teman-teman lihat di sini kaca spionnya belum ada sennya, masih standar biasa juga, dan di bagian samping sini ada sennya. Nah, ini untuk profil bannya sendiri menggunakan ring 15 dan untuk remnya masih rem tromol. Nah, untuk bagian samping di sini ini ada tambahan list yang warnanya sama dengan bodi. Nah, untuk pendel pintunya masih menggunakan model tarik. Dan ini nih, dan di bagian sini, bagian kaca sini ada sedikit lekukan. Ini bisa dibilang sebagai ciri khas dari Suzuki Escudo. Kurang sih lebih bagian samping seperti ini. Lanjut ke interiornya.
Nah, ini untuk interiornya, mari kita coba lihat seperti apa. Nah, ini dia untuk bagian interiornya. Bisa teman-teman lihat. Sebelum ke interior, coba kita lihat di bagian door tripnya sini. Sudah menggunakan, di bagian sini sudah menggunakan bahan fabric, dan untuk ininya menggunakan bahan atum. Bagian bawah ada speakernya dan ada tempat penyimpanan yang model 2 penyimpanan. Terus di sini sudah ada electric mirror, lock window, sama window elektrik. Nah, untuk bagian dalamnya, untuk bagian dashboardnya sendiri ini juga masih menggunakan plastik ya. Dan untuk stangnya ini sudah tilt steering dan menggunakan model palang tiga palang yang model seperti ini, jadi kelihatannya lebih simpel. Nah, untuk bagian head unitnya sendiri itu udah lumayan bagus ya, lumayan mewah. Dan di sini ada tombol untuk lampu hajat bagian tengah, ada tulisan Escudo-nya, juga ada tombol on off AC, untuk tekanan udaranya, juga ada volume audio, dan ada ini. Nah, ini nih, ini ada tambahan chrome di bagian dashboardnya seperti ini. Nah, ini juga mungkin untuk menambah kesan lebih mewah ya. Dan ada tempat penyimpanan bagian atas dan bawahnya. Untuk penyimpanan yang besar tuh bagian bawahnya. Dan ada di sisi sini ada AC-nya juga. Untuk bagian atas ini sun visor, terus ada lampu tambahan, lampu penerangan. Dengan sini ada hand trip, terus dari bahan joknya sudah menggunakan bahan fabric ya, jadi sudah lumayan. Nah, ini untuk bagian sini ada 2 cup holder penyimpanan untuk buat charger HP, terus juga sini ada penyimpanan lagi 1 cup holder, dan di bagian sini juga ada penyimpanan yang cukup lumayan dan ada 2 cup holder juga. Untuk bagian depan interior mungkin seperti ini ya. Nanti lanjut ke bagian belakang, langsung aja ke bagian belakang. Coba kita lihat untuk bagian belakangnya seperti apa. Nah, ini untuk bagian belakangnya. Di bagian pintu belakang juga sama, tidak beda jauh dengan bagian depan, cuman di sini ada pendel pintu sama electric window, dan di bagian bawah ada juga penyimpanan. Nah, untuk di bagian belakang sini menurut saya itu lumayan nyaman ya. Dari jarak duduknya itu juga sudah lumayan lebar, dan bagian atasnya ini juga lumayan lebar. Nah, untuk bagian belakang sendiri belum ada kayak tempat penyimpanan yang besar, jadi cuman ada penyimpanan di bagian sini yang kecil sih. Kalau mungkin untuk Aqua tadi bisa dibantu penyimpanan di ini untuk 2 cup holder ini untuk penyimpanan air minum. Dan di bagian bawah sini ada asbak. Dan untuk bagian belakang, ini nih udah ada ininya tambahan ini, jadi udah segi kenyamanannya sudah lumayan, jadi bisa lebih nyaman untuk versi 2 orang ya kalau pakai ini ya. Nah, ini udah mungkin kurang lebih untuk bagian tengah juga sama seperti ini. Nah, cuman kalau untuk Suzuki Escudo ini pada zamannya itu kalau untuk bagian interiornya itu sudah lumayan untuk fitur-fiturnya sudah lumayan lengkap. Nah, cuman ini Suzuki Escudo ini berakhir tahun 2006 karena bisa dibilang fitur-fiturnya kalah dengan rivalnya yaitu Honda CR-V. Jadi pada tahun 2006 Suzuki Escudo ini diganti lagi dengan Grand Vitara yang fitur-fiturnya lebih lengkap. Jadi mungkin tapi cocok juga kalau untuk
Suzuki Escudo ini juga untuk di tahun ini juga cocok, karena dari yang pertama ada beberapa kelebihan dari Suzuki Escudo ini. Pertama, dari harga jual bekasnya itu bagus, terus juga bodinya itu tidak tidak ketinggalan zaman lah, walaupun tahunnya tua tapi dari bodinya masih modern seperti itu. Dan mudah untuk dimodifikasi seperti itu. Jadi banyak di zaman sekarang membeli Suzuki Escudo ini dimodifikasi untuk off-road, karena dari tenaganya yang kuat dan juga suspensinya yang stabil. Cuman ada kekurangannya kayak bahan bakarnya yang lebih boros dan AC-nya yang kurang dingin seperti itu. Nah, coba lagi kurang lebih bagian interiornya seperti ini. Lanjut ke bagian bagasinya seperti apa. Orang dikunci kan nih. Nah, ini untuk model bagasinya bagian belakang. Untuk model bukanya itu model bagian samping seperti ini, bisa dilihat, dan sudah menggunakan model ini elektrik. Nah, ini untuk bagian belakang ada tempat penyimpanan juga di bagian sini juga, dan ada tambahan buat pengecasan. Dan di bagian atas ini ada dua speaker ya, dua audio, dan ada lampu, tambahan lampu penerangan. Untuk bagasinya sendiri bisa dibilang lumayan luas, lumayan lebar, jadi untuk penyimpanan bisa memuat banyak. Itu bagian bagasi kurang lebih seperti ini. Nah, untuk bagian belakang, bagian luarnya, lampu juga masih menggunakan bohlam, dan ini ada ban serepnya di bagian belakang, ada tulisan Escudo-nya, dan lampu rem. Mungkin kurang lebih bagian belakang seperti ini. Lanjut ke mesin ya, dilanjut untuk ke bagian mesinnya. Suzuki Escudo yang saya review ini yang 1600 cc injeksi. Nah, yang 1600 cc SOAC 16 valve 4 silinder. Nah, untuk Suzuki Escudo ini ada yang 1600 cc dan 2000 cc. Nah, untuk yang 1600 cc itu hanya satu model, yaitu model yang sistem manual. Nah, ada yang 2000 cc itu sudah yang manual ada, dan yang matic juga ada. Power maksimal yaitu di angka 85 rpm di 6000 rpm, dan untuk torsi maksimal yaitu 14,7 kgm di 4500 rpm. Nah, untuk untuk konsumsi bahan bakarnya sendiri yaitu kalau dalam kota itu perbandingannya sekitar 1:7. Nah, jadi bisa dibilang kalau Suzuki Escudo ini termasuk kendaraan yang bahan bakarnya itu boros. Nah, mungkin sekian untuk review saya kali ini. Sebelumnya kalau masih ada kekurangan, mohon dukungannya, mohon koreksinya dari teman-teman semua, dan mohon untuk share, komen, like, dan subscribe. Semoga channel kami kedepannya bisa lebih maju lagi dan selalu memperbaiki channel kami. Sekian dari saya, kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.